anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Lena. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu kematian menurut iman Kristen. Ini ada beberapa format berita duka cita kalau seseorang meninggal. Yang pertama itu nih, coba perhatikan, ini berita duka cita kalau orang Kristen yang meninggal. Biasanya itu ada ayat Alkitabnya juga. Di sini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Biasanya kalau orang Kristen meninggal, berita duka citanya seperti ini. Oke, yang kedua coba diperhatikan, ada format berita duka cita kalau orang Islam yang meninggal. Biasanya seperti ini. Oke, selanjutnya berita duka cita kalau orang Jawa yang meninggal. Mungkin aku nggak tahu juga ya, karena nggak tahu arti bahasa Jawa ini. Apakah ini khusus orang Kristen, Islam, atau kejawen gitu. Oke. Nah, anak-anak kalau ditanya apa sih rasanya ataupun gimana sih rasanya mengalami kematian, tentunya kita tidak bisa menjawabnya karena memang belum pernah mengalaminya. Atau ada di antara anak-anak yang pernah mengalami kematian, mati, terus bangkit lagi atau hidup lagi. Nah, kalau ada, boleh ya isi kesaksiannya di kolom komentar ini. Namun, kesaksian Alkitab dengan sangat jelas memberikan kita dasar-dasar untuk meyakini bahwa kematian adalah cara memasuki kehidupan baru, yaitu kehidupan kekal bersama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ada di antara kita yang takut kalau dikatakan, kamu mau nggak? Misalnya nih, kalau dijemput Tuhan hari ini, gitu. Maksudnya dijemput, ya kamu tidak ada di dunia ini lagi, tapi kamu sudah bersama dengan Yesus. Ada nggak rasa ketakutan, gitu ya kan? Ataupun rasa, aku belum siap deh untuk menerima hal itu. Nah, di sini kita akan membahas kematian menurut iman Kristen. Apa sih kematian menurut iman Kristen? Apakah suatu keberuntungan juga gitu ya? Oke, ini nih. Kalau di dunia medis memiliki panduan tersendiri untuk menetapkan bahwa seseorang sudah meninggal. Seorang yang sudah dinyatakan meninggal itu tidak akan bisa hidup lagi. Ini kalau dari dunia medis, maksudnya nggak ada napasnya lagi. Jadi kalau sudah dikubur itu tidak bisa lagi bangkit ataupun hidup lagi. Nah, itu dalam dunia medis, maksudnya fisiknya. Fisiknya itu sudah tidak ada lagi. Maksudnya tidak berfungsi lagi, tidak punya nafas lagi. Nah, itu kalau dunia medis. Namun bagi pengikut Kristus ini perlu diperhatikan. Kematian adalah meninggalkan dunia ini dan menuju ke surga seperti yang dijanjikan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Jadi ini perlu diperhatikan ya anak-anak. Ini nih, letak dasarnya di sini. Jadi kematian menurut iman Kristen itu ada di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Jadi kita sebagai pengikut Kristus yang percaya kepada Yesus Kristus, kematian itu ya memang meninggalkan dunia. Memang kita meninggalkan orang tua kita, teman-teman kita, sahabat, dan lain sebagainya. Tapi perlu diperhatikan, kita menuju kemana? Ke surga yang telah dijanjikan oleh Yesus. Nih, di Alkitab juga dikatakan karena kekhawatiran kita menghadapi kematian gitu ya kan. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, maksudnya gini anak-anak. Jadi ini Allah itu berkata, ya kamu gak usah gelisah gitu loh. Kalaupun kamu mati, kan upah kita orang Kristen pengikut Tuhan yang percaya sama Yesus itu adalah apa? Surga gitu ya kan, dimana kita berada bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi adalah suatu upah yang kita dapatkan dari kita percaya kepada Dia. Ngapain aja Bapak kita di sana? Yaitu menyediakan tempat untuk anak-anak dan juga tempat bagi Ibu Lena. Gitu ya anak-anak. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi kematian, karena ini hanya perpisahan sementara dengan mereka yang kita kasihi di dunia ini untuk bertemu kembali di surga kelak. Beberapa penulis menggambarkan pengalaman ditinggal kekasih mereka yang dapat menolong kita untuk menghadapi kematian dengan lebih bijak. Aduh, Ibu Lena kok materinya itu seram banget ya gitu ya kan? Kok soal kematian gitu. Ya pada ujung-ujungnya juga kita akan mengalami kematian. Jadi bukan berarti besoknya anak-anak akan meninggal gitu. Saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi di sini kita perlu mempersiapkan diri, karena kita tidak tahu waktu kita untuk pergi kepada Dia, yaitu Bapa di surga. Sehingga kita harus meyakini bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, tidak ada di luar Yesus Kristus. Jadi anak-anak, kalaupun ditawarin uang seberapa banyak, pacar yang cantik, pacar yang ganteng, dikatakan engkau meninggalkan imanmu, tinggalkan Yesus Kristus, tidak usah percaya sama Yesus, ikut denganku, jangan mau. Karena harga yang paling atau harta yang paling berharga itu adalah ketika kita percaya kepada Dia, yaitu kepada Yesus. Dan kelak ketika kita pergi ataupun meninggalkan dunia ini, kita bersama dengan Yesus Kristus, dan juga kelak akan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi semuanya hanya perpisahan sementara saja. Nih ada nih cerita tentang si C.S. Lewis. Dia menuliskan tentang perasaannya yang ditinggalkan oleh istrinya. Ada di antara anak-anak yang mungkin sudah kehilangan orang tuanya, pernah kehilangan keluarganya. Tentu itu suatu hal yang membuat hati kita sedih ya kan. Ada di sini orang tuanya meninggal terus happy saja? Tentunya tidak. Kalaupun ada, itu ada something wrong, ada yang salah dari dirinya sendiri gitu. Tentunya ketika kita kehilangan seseorang, kehilangan yang kita kasihi, baik orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, tentunya kita akan merasa perasaan yang sedih, terluka, dan juga kesepian. Dan inilah yang dialami oleh C.S. Lewis. Ketika istrinya sudah meninggal, dia merasakan hatinya terluka, kesepian, ketakutan, bahkan marah. Marahnya itu ditujukan kepada Tuhan. Dia berkata seperti ini, bila Engkau Maha Kuasa, maksudnya Maha Kuasa ini adalah Tuhan, mengapa Engkau biarkan dia pergi dariku? Dia ini maksudnya istrinya. Itu ya anak-anak. Ini
karena dia marah kepada Tuhan, kenapa dia ambil istriku? Jadi dia berkata seperti itu. Tapi setelah berminggu-minggu seperti itu, akhirnya Lewis mulai menerima keadaan bahwa istrinya tidak akan kembali ke dunia, bahwa orang yang dia kasihi di dunia itu tidak bisa kembali lagi untuk selamanya. Dan setelah itu, sejalan dengan itu, yang ia tetapkan rasakan adalah bahwa Allah tetap setia mendampinginya, walaupun bukan dalam bentuk menghidupkan kembali istrinya. Jadi pada akhirnya setelah berminggu-minggu dia marah sama Tuhan gitu kan. Dia mengutuki Tuhan, kenapa engkau mengambil istriku? Dia terluka, tapi pada akhirnya itu dia merasakan bahwa Tuhan tetap menyertai saya. Sekalipun istrinya tidak bisa kembali lagi ataupun hidup bersama dia. Jadi ingat ya anak-anak, orang yang kita kasihi itu tidak bisa kembali lagi untuk kita. Perpisahan hanya sementara. Dia pergi bersama dengan Bapa di surga, meninggalkan kita yang ada di dunia ini. Tentunya itu bukanlah hal yang mudah untuk kita langsung menerima kenyataan bahwa orang tua kita, keluarga kita meninggalkan kita. Tapi yang perlu anak-anak ketahui bahwa Tuhan tetap menyertai kita, bahwa Tuhan tetap ada dan setia bersama dengan kita. Itu ya anak-anak. Di sini juga dikatakan, sikap menghadapi kematian bisa kita teladani dari Tuhan Yesus. Anak-anak tentunya sudah pernah mendengar ini di SMP, di sekolah minggu gitu ya kan. Nah, pada malam terakhir saat sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, biasanya nih sebelum Paskah nih diceritakan nih, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga peluhnya bercucuran seperti darah yang menetes. Peluhnya itu keringatnya gitu loh, sampai mengeluarkan darah. Bahwa Yesus saja ketika menghadapi kematian, dia juga ketakutan. Itu pertandanya loh. Di sini tadi dikatakan bahwa peluhnya bercucuran seperti darah yang menetes gitu loh. Dia merasakan ketakutan ketika ajal mau menjemput Yesus. Namun sebagai Tuhan, ia sepenuhnya menerima bahwa kematian adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang memang mengakibatkan kematian. Jadi bagi kita, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ini bedanya pemahaman iman Kristen dengan agama lain. Kalau agama lain itu mati didoa-doakan supaya masuk surga. Kalau kita nggak, ngapain kita doakan orang yang meninggal gitu ya. Yang kita doakan itu orang yang ditinggalkannya. Supaya apa? Supaya kuat menerima kenyataan yang ada. Bukan malah mendoakan orang yang sudah mati. Ya anak-anak? Jadi kematian orang Kristen itu jelas. Mereka itu akan bersama dengan Bapa di surga. Karena Bapa sudah menyediakan tempat ataupun rumah bagi saya dan juga anak-anak. Bagi kita setelah kematian di dunia, kehidupan kekal sudah menanti. Ingat ya anak-anak, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Alkitab mengatakan 70-80 tahun lebihlah engkau bisa menikmati dunia ini. Kalaupun ada lebih dari situ, ada 100 tahun, itu bonus dikasih Tuhan, dan itu pun sudah kesusahan. Hanya sementara, mungkin 100 tahun sudah. Tapi kalau kita sudah mengalami kematian dan itu kekal selamanya. Jadi anak-anak kalau belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus hari ini,
Ibu Lena ajak untuk anak-anak untuk sungguh-sungguh ketika sudah menerima Yesus sebagai juru dan selamatnya, percayalah selamanya. Enak kan jadi orang Kristen? Ada enaknya juga, tapi juga memikul salib. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan adalah wujud terima kasih karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan begitu besar. Tetapi itu bukan cara untuk mendapatkan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, kita tidak mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi ada kepercayaan yang lain anak-anak di luar Kristen. Untuk mereka itu masuk surga harus banyak pahalanya gitu loh. Harus berbuat baik gitu. Tapi orang Kristen bukan. Lah kita nggak bisa selamanya berbuat baik, selalu melakukan kesalahan. Bahkan Ibu Lena juga satu harian ini ada juga kesalahannya. Dari bangun pagi mungkin marah, ataupun mengutuk, tidak bisa mengampuni, kan itu juga suatu dosa. Tapi orang Kristen dikatakan cukup beriman kepada Yesus Kristus, engkau menerima surga. Itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya nah, kita perhatikan ada refleksi di sini di slide-nya. Banyak orang yang hanya mengandalkan perasaan mereka untuk menilai apakah Tuhan sungguh-sungguh ada di dekat mereka ketika mereka mengalami penderitaan dan kedukaan. Perasaan bisa menipu, tapi janji Tuhan selalu ada dan nyata. Apa janji Tuhan? Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Wow, indah sekali ya. Jadi ketika kita mengalami suatu hal kemalangan ataupun keluarga kita meninggalkan kita, tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita dan bahkan meninggalkan kita, karena Dia selalu berjanji akan ada bersama dengan kita. Allah hadir dalam kehidupan setiap manusia. Ingat, sejak dalam kandungan sampai kepada kematian. Bahkan rencana Allah untuk tiap orang sudah ada jauh sebelum dia dilahirkan. Bisa anak-anak baca di Yeremia ya. Mengakui kehadiran Allah dalam kehidupan kita membuat kita dapat merasakan kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Sekalipun kita berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan atau penuh dengan penderitaan. Hanya hidup dekat dengannya yang membuat kita dapat menghargai hidup dengan kelimpahan anugerahnya, baik di saat suka maupun duka, bahkan saat menghadapi kematian. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kematian di dunia merupakan jalan masuk menuju kehidupan kekal. Oke, garis bawah ya anak-anak, bahwa kematian menurut iman Kristen itu bukanlah kematian yang sia-sia, tapi menuju kehidupan kekal. Karena hidup yang kita jalani hari ini adalah kehidupan yang sementara. Ketika kita pulang kepada Bapa, kita akan menerima kehidupan kekal. Namanya kekal itu selama-lamanya, nggak putus-putus anak-anak. Tidak ada waktu, maksudnya 100 tahun kah, 200 tahun kah, tidak ada, selama-lamanya. Jadi imanmu janganlah engkau buang, janganlah engkau tinggalkan. Ketika engkau membuang imanmu, iman kepada Kristus, engkau tidak akan menerima kehidupan kekal itu.
Oke, sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.